Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi mitra dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi pagi hari ini di podcast Diskominfo Kabupaten Karawang. Saya Vika akan berbagi satu informasi tentang dunia kesehatan. Dan pagi hari ini sudah hadir di hadapan saya narasumber dari sebuah rumah sakit terkemuka di Karawang, dari Primaya Hospital, di mana beliau akan berbagi informasi pagi hari ini seputar luka kaki pada kasus bedah vaskular. Langsung kami perkenalkan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam, Bu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di ruang podcast kami di sini, di Diskominfo Kabupaten Karawang. Terima kasih, senang bisa hadir di sini. Oke. Dan pagi hari ini kita akan berbicara tentang banyak kasus banyak dialami masyarakat tentang luka pada kaki. Oke, dan ini ada kaitannya dengan bagaimana cara penanganannya, yaitu pada kasus bedah vaskular ya, Dok ya. Oke, baik. Mudah-mudahan tentunya perbincangan dan informasi dari dokter ini bisa selain menambah wawasan juga menjadi solusi. Oke, baik Dok. Rasanya agak agak asing begitu ya, kalau kita mendengar istilah vaskular. Ini yang perlu kami ketahui pemahamannya seperti apa begitu ya, Dok ya. Namun sebelum kita ke materi, mitra dan pemirsa, beliau adalah Dr. Febian Aji Wicaksono selaku salah satu dokter bedah di Rumah Sakit Primaya Karawang. Oke, dari ini panjang banget ini namanya. Apa yang bisa saya sebut? Apa aja, Dok? Iya. Ya, mungkin saya biasa dipanggil dengan Dr. Febian. Dr. Febian. Oke. Itu gelar yang mungkin panjang untuk didapat, tetapi sebenarnya saya dokter bedah yang mengambil lebih fokus kepada pembuluh darah. Jadi vaskular itu merupakan artinya pembuluh darah, Bu. Ya, jadi lebih mendalami lagi untuk khusus pembuluh darah. Khusus pembuluh darah ya. Kalau kita dengar pembuluh darah ini sangat kecil sekali. Ya, betul. Kayak kabel. Ya, betul kabelnya sekali. kecil sekali. Betul sekali. Ya, mitra dan pemirsa, beliau adalah Dr. Febian, di mana pagi hari ini akan berbagi untuk kita semua tentang bedah vaskular. Dok, apa itu yang disebut bedah vaskular sebenarnya? Oke, bedah vaskular itu merupakan dokter yang menangani bagian bedah yang tidak hanya bagian pembedahan terbuka saja, tapi juga minimal invasif atau kita sebut dengan endovaskular. Jadi dia lebih mendalami khusus pembuluh darah. Ya, kecuali pembuluh darah di otak dan pembuluh darah di jantung. Ya, selain itu kita menangani. Nah, bedah vaskular itu banyak yang bisa kita tangani di sini, Bu. Mulai dari kaki diabetes mungkin yang paling banyak, ya. Varises juga, yang mungkin dianggap sepele, yang lama-kelamaan bisa menjadi penyakit yang bertambah berat. Ya, bisa pembuluh darah yang pecah. Ada kita sebut dengan aneurisma namanya di pembuluh darah perut, ya, ada penyempitan pada pembuluh darah, dan juga yang mungkin banyak kita alami pada masyarakat Indonesia, yaitu akses pada cuci darah. Nah, itu salah satu yang bisa saya tangani. Baik. Dan tadi sudah disebutkan salah satu kasus yang mungkin banyak terjadi di tengah masyarakat adalah diabetes, di mana menimbulkan luka ya, Dok ya? Betul. Oke. Vaskular. Ada berapa jenis pembuluh darah sebetulnya di tubuh kita, Dok? Di tubuh kita tuh ada 3 jenis. 3 jenis. Bisa disebutkan? Oke. 2 jenis yang pada dasarnya yang secara garis besar ada namanya arteri. Yaitu arteri itu pembuluh darah yang keluar dari jantung. Jadi dia yang mensuplai oksigen, sumber makanan ke seluruh tubuh kita, itu namanya arteri. Nah, kalau di gambar-gambar di internet itu yang berwarna merah. Nah, satu lagi pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena itu atau kita sebut dengan pembuluh darah yang balik ke jantung. Nah, kalau di gambar warnanya biru. Nah,
dia mempunyai membawa aliran yang merah, yang biru, yang balik, yang vena. Nah, yang vena ini dia membawa sisa-sisa seperti karbon monoksida yang akan diolah kembali ke jantung. Nah, yang terakhir ada namanya limfatik kalau kita sebut. Limfatik. Nah, limfatik ini lebih kecil lagi, jadi dia lebih ke arah penghubung lah, ibaratnya seperti penjembatan antara vena-vena dan arteri kita, atau kita sebut dengan kapiler-kapiler gitu. Nah, seperti itu. Cuman memang pada dasarnya dua pembuluh darah yang sering menyebabkan problem pada manusia, yaitu arteri sama vena itu. Seperti itu. Arteri dan vena. Iya. Ini kenapa ada kaitannya di kaki begitu, Dok? Nah, karena selalu dianggap sepele sama masyarakat. Inilah karena masyarakat Indonesia ini masih menganggap luka itu, atau kita ngomongin luka ya, luka itu suatu hal yang kecil bagi mereka. Lecet barangkali Lecet barangkali awalnya, ya, terus tiba-tiba hanya lecet kecil, terus 2 hari kemudian lecetnya meluas, terus lukanya menjadi dalam dan bernanah. Nah, seperti itu. Biasanya pasti ada faktor-faktor pencetus. Kalau tidak ada, tidak akan membuat seperti itu. Nah, itu penyebabnya apa saja, Dok? Nah, penyebabnya ya. Oke, sebelum kita ke arah sana, ya, kita harus bisa membagi luka ini menjadi 2 untuk lebih mudahnya lah gitu ya. Luka yang disebabkan karena pembuluh darah arteri dan luka yang disebabkan karena pembuluh darah vena. Yeah. Nah, kadang-kadang satu lagi problem masyarakat Indonesia ini, nanti setelah kita sudah terkena luka, datang ke rumah sakit, dia ragu memutuskan. Ini lukanya, kata dokternya mungkin, Bu atau Pak, ini harus diamputasi. Dia takut. Serem, Dok, kalau dengar Betul. amputasi. Di Indonesia, kalau secara epidemiologi atau secara data yang ada, itu hampir mendekati 70% datang ke rumah sakit udah diamputasi. Di dunia bahkan hampir 80% pasien akan diamputasi. Seperti itu datang. Karena mereka menganggap sepele. Kenapa harus diamputasi? Nah, itu dia. Karena kalau tidak, maka ada kita kategori namanya mau menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan kaki. Nah, di sini kan pertimbangan antara kita sebagai manusia kan, Bu. Apalagi penderitanya dilematis. Betul, ini. dia dilematis sekali. Kalau ada pilihannya untuk menyelamatkan nyawa dengan amputasi, artinya dia harus Pilih salah satu. harus korbankan kakinya. Harus korbankan kakinya. Nah, harus kehilangan Betul kaki. sekali. Aktivitasnya juga terganggu. Belum lagi rasa rendah diri barangkali ya. Betul. Nah, itu dia. Jadi peran bedah, dokter bedah ini seperti apa ini? penting sekali untuk menguatkan mental pasiennya itu sendiri dan memberikan pengertian yang sangat baik kepada keluarga pasien. Itu sangat penting. Terkadang si pasien mau diamputasi, ada keluarga yang nggak mau. Ya. Atau sebaliknya, keluarganya yang mau diamputasi, pasiennya nggak mau. Akhirnya apa? Nyawanya menjadi korban. Akhirnya pasien tidak tertolong. Banyak kejadian seperti itu. Artinya dokter harus memberikan pemahaman secara kesehatan fisik dan juga menguatkan mentalnya. Betul. Makanya dan itu yang saya alami selama saya menjadi dokter bedah. Pengalaman saya lebih sekarang menekankan ibu atau bapak, lebih bagus bapak kehilangan jari kaki daripada harus kehilangan nyawa. Yeah. Bapak masih bisa berdiri, bapak masih bisa aktivitas. Setelah itu kita perbaiki. Tetapi ya itu kadang-kadang pasien masih juga tetap ngeyel, susah mengobati penyakit ngeyel itu sendiri. Oke, Dok. Tentunya sebelum tindakan operasi finalnya gitu ya, tentu ada diagnosis. Ada, betul sekali. Diagnosanya seperti Ya. apa dulu itu proses? Oke, jadi biasanya kalau pasien datang, kita bisa melakukan penilaian dulu. Ini kakinya lukanya karena luka penyebab pembuluh darah yang arteri tadi atau pembuluh darah vena. Biasanya kalau pembuluh darah arteri itu dia diikuti dengan kaki yang dingin, ada warna kebiruan pada jari-jari kaki, ya terus lama-kelamaan kakinya menjadi kering. Nah itu artinya apa? Suplai makanan ke kakinya kurang kan? Tadi kan arterinya memberikan suplai. Nah itu kita bisa menilai dari situ. Beda kalau kaki pada pembuluh darah vena, kakinya bengkak. Karena apa? Dia harus balik ke jantung, sedangkan tahanan ke atasnya berkurang, dia numpuk di bawah, maka kakinya bengkak. Nah, terus kedua,
kakinya hangat. Itu kalau luka pada vena, beda sama arteri. Karena penumpuk darahnya di bawah. Nah, itu harus kita bedakan dulu. Setelah itu, untuk menegakkan diagnosa itu, kita perlu juga melakukan pemeriksaan lanjutan. Ya, ada namanya menilai ankle brachial index namanya. Apa itu, Dok? Ya, itu mengukur suplai pembuluh darah di kaki cukup atau tidak. Nah, seperti itu, Bu. Nah, biasanya kalau dokter-dokter yang vaskular tuh dia udah bisa mengukur, dan sekarang mungkin Bu dokter-dokter umum sih sudah bisa harusnya, karena mereka mendapat pendidikan itu. Menilai, kalau nilainya, dia ada nilainya. Kalau nilainya di bawah 0,9, artinya adalah suplainya kurang. Nah, berarti ada masalah nih dari suplai atasnya, harus dicari tahu. Nanti kalau kita lebih detail lagi, kita perlu CT scan namanya. CT scan pembuluh darah. Apakah ada penyebab, tadi kan di vena itu efeknya jadi bengkak ya? Iya, betul. Apakah ini dicetuskan oleh adanya penyakit lain? Dia biasanya kita langsung ngebahas kalau luka pada penyebab pembuluh darah vena, namanya luka karena varises yang paling sering. Varises? Iya, varises itu orang taunya cuman keluar gambaran pembuluh darah di kaki kan, Iya. Biru-biru kakinya. Yang keluar, keluar secara uratnya awam lah. ya, uratnya keluar Iya, biru-biru betul. hijau begitu ya. Terus ya apa ya namanya ya, seperti itulah ya. Ya. Itu derajat yang masih ringan kalau kita kategorikan. Itu biasanya pencetusnya apa tuh, Dok? Kalau Pencetusnya sampai satu seperti genetik. itu? Ada genetik. Ya, dia genetik. Kedua, kodratnya wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki. Nah, itu Kenapa wanita lebih banyak? Satu, wanita itu hamil. Dia hamil kan, terus dia punya beban yang berat, sedangkan topangan kakinya terganggu. jadi potensi Nah, varises itu potensi ada. varisesnya ada. Intinya lagi, kalau kita lebih bedah lagi ke dalam, permasalahannya adalah pada katup pembuluh darah vena. Jadi di vena kaki itu ada katup, Bu, atau pintu. Karena melawan gravitasi, kan pembuluh darah naik ke atas harus melawan gravitasi, toh. Iya. Nah, gravitasi itu untuk supaya dia nggak jatuh ke bawah lagi, setiap pembuluh darah di vena itu ada pintu-pintunya. Jadi kalau udah naik, tutup, naik, tutup. Nah, tetapi kalau pintunya rusak, dia akan turun lagi ke bawah. Nah, itulah penyebab utamanya kerusakan katup pada pembuluh darah vena di kaki, makanya di tungkai, makanya menyebabkan varises. Oke. Penanganannya harus seperti apa? Sebelum bedah barangkali apa? Oke. Ada yang harus dilakukan. Kalau penanganan atau pencegahan lah ya, sebelum pada pasien dengan diabetes, Ya. dia satu harus kontrol diabetesnya, kontrol gula darahnya, itu paling penting. Ya, kedua pasti olahraga yang teratur. Minimal itu kita olahraga setiap hari 30 sampai 45 menit, minimal tuh jalan kaki. Atau sekarang nih lagi giat nih, lagi trending di TikTok nih, 10.000 langkah per hari. Wah, segitu. Nah, itu sangat baik dan hasilnya bagus. 10.000 langkah sehari. Nah, setelah itu dia harus bisa mengontrol kakinya, dia lihat lukanya, dia lihat kaki tiap hari. Karena pasien diabetes itu rangsangan sarafnya udah berkurang, Bu. Karena suplainya kan udah terganggu. Suplai ke bawahnya. Jadi dia kalau kena luka atau dia tergesek, tertusuk, dia tidak merasakan apa-apa. Itulah. Kebas begitu. Kebas, betul sekali. Kebas itu tanda dari salah satu kaki diabetes. Nah, itu kaki diabetes pencegahannya. Kalau yang varises sama. Gimana kita mencegah varises? Satu, dia tetap harus olahraga yang rutin. Dia harus bisa menjaga pompa otot kakinya bagus. Itu seperti apa itu? Dia harus jalan. Terus dia harus exercise, memompa atau seperti jinjit tegak begitu, Bu. Iya, yang dimaksud dengan pompa apa tadi? Pompa otot kaki. Otot kaki yang bagus itu kita bisa kenali dari apa itu? Biasanya kalau kita lagi membuat kontraksi kaki lah ya, atau kita luruskan, dia di sini lebih lemah, di betis lah ya. Otot kaki yang paling penting itu di betis nih. Yang ada gangguan. Ya, karena dari situ awal terjadi gangguan pada katupnya. Jadi harus sering banyak Jalan, Bu. jalan, melihat juga kondisi Ya, fisik lihat kita. fisik kita. Kadang-kadang kita kan merasa cuek. Makanya saya bilang, aduh, luka aja kecil, biasalah, cuci-cuci, tutup, luka selesai. Tapi kita kan nggak tahu kalau kita ada penyakit lain yang menyebabkan seperti itu. Ada faktor usia nggak sih, Dok, sebetulnya? Faktor usia mempengaruhi. Dan biasa di atas usia 30 tahun,
kalau mereka tidak menjaga kondisi tubuhnya, itu pasti sudah mulai mengalami penurunan. Dan itu sangat mudah sekali. Dan sekarang memang trennya sudah mulai diabetes itu usia-usia muda. Karena mereka sudah mulai tuh dengan tren minuman manis di mana-mana, makanan manis banyak, karena mereka tidak bisa lagi mengontrol. Oke. Karena ini memang pencetusnya adalah penyakit diabetes ya. Iya. Sebelum ke bedah vaskular tadi ya dok ya, sebelum tindakan bedah, otomatis kita harus dituntut untuk menjaga jangan sampai kena penyakit itu, Betul gitu ya sekali, dok betul, ya. ya. Nah, dokter tadi sudah sebutkan salah satu hal yang harus dilakukan ya olahraga, ya akhirnya sampai ke makanan minuman ya. Betul, betul. Itu jahat sekali makanan dan minuman itu. Iya, ada faktor genetik juga nggak sih dok sebetulnya? Ada. Setiap penyakit itu memang mewakili faktor genetik itu menjadi pemicu daripada penyakit kita. Sama seperti diabetes. Diabetes itu merupakan penyakit genetika. Kalau orang tua kita atau kita punya keluarga, pasti kita akan kena. Itu yang lebih kuat gennya dari ayah apa ibu? Ibu itu adalah pemberi. Oh. Laki-laki penerima dan wanita pemberi. Oh, bukan sebaliknya ya? Bukan sebaliknya. Jadi ada kalau mitos dari ayah gitu, itu bukan sebaliknya malah ibu. Ya, makanya kalau secara genetik perempuan itu dia punya dua. Betul. XY. Sedangkan lagi XX gitu. Itu secara genetik. Dari olahraga mungkin bisa diupayakan ya. Bisa. Untuk bisa kembali membuat gula darah normal. Betul begitu. sekali. Apa yang bisa membuat katanya diabetes ini tidak bisa disembuhkan begitu? Betul nggak? Betul. Wah, ini bikin hopeless nih. Sebenarnya tidak hopeless. Kita hanya memperbaiki pola hidup kita. Sekarang kita pola hidup kita mungkin di usia muda kita sudah enak. Kenapa nggak kita harus mengganti? Sekarang kita udah bertambah usia. Seharusnya kan kalau kita bertambah usia tuh orang mulai tobat, ya kan? Mendekati. Misalnya dia yang tidak pernah ke masjid, dia tidak pernah sholat, dia mulai sholat, mulai mendekati agama. Sama. Makanan pun begitu. Biasanya dia mulai enak makan padang tiap hari, ya bisa lah dikurangin. Jangan makan padang lagi. Makanya mulai Kenapa makan padang? Kasihan tuh. Ya, kasih lagi kesempatan bagi yang muda lagi untuk makan padang. Gitu ya. Kita yang sudah mulai bertambah usia bisa dijaga. Mulai kolesterol dikurangin, gula dikurangin, makannya mulai yang bersih. Arti kata bersih itu ya kolesterol yang jahat itu dikurangin. Coba rasakan dampaknya pada tubuh kita. Makanya saya suka memberikan nasihat kepada pasien, pencegahan itu lebih baik daripada sudah mengobati. Itu dia. Saya nggak berharap pasien datang ke saya untuk berobat. Malah saya berharap pasien itu semua sehat. Artinya apa? Begitu dia datang ke kita, pasti kan banyak keluhan yang akan dialami. Nah, tapi itu memang tugas saya untuk nanti mengobati mereka. Lebih kuat mana pencetusnya? Genetik atau pola hidup? Lebih kuat pola hidup. Pola hidup. Ya, kita punya genetik, semua orang punya genetik. Tetapi kalau kita tidak memperbaiki pola hidup, kita akan berdampak. Tapi bila kita bisa memperbaiki pola hidup, ya insya Allah kita nggak akan kena dampak itu. Oke. Gula tadi salah satu penyebab yang dominan ya? Ya, dominan gula. Gula itu ada di mana sih? Apa secara kasat mata itu kan yang kita tahu awamnya gula pasir ya, gula putih ya. Ada gula merah begitu, yang manis-manis seperti itu, permen. Sebetulnya makanan seperti apa lagi yang banyak mengandung gula yang dimaksud dok? Oke, sebenarnya penghasil gula itu adalah sumber energi. Kalau kita lebih detail lagi namanya karbohidrat. Jadi sumber makanan kita itu kan ada karbohidrat, protein, lemak, ya. Nah, karbohidrat ini sumber energi kita dan itu yang membuat gula lah, menghasilkan gula. Tetapi itu akan dipecah lagi menjadi elemen-elemen yang lebih kecil dan mudah disimpan dalam tubuh. Nah, kalau kita intinya gini Bu, kalau kita makan, misalnya kita makan nih 150, sedangkan tubuh kita menyimpan 100. 50 itu akan beredar di dalam darah, 100-nya akan disimpan. Nah, itu karbohidrat dalam bentuk gula, apapun itu sumber-sumber energi itu akan disimpan. Sisanya akan ada di dalam darah. Nah, tujuannya lagi insulin. Insulin itu kan yang membuat penderita diabetes terjadi, jadi kadar insulinnya terlalu rendah. Dia nggak bisa membuat pabrik-pabrik simpanan gula-gula itu lagi di dalam tubuh kita. Akhirnya banyak beredar di dalam darah. Nah, itu kalau berlangsung begitu lama, ya penderita
pasiennya akan menjadi diabetes. Selain tadi yang sudah disebutkan, buah-buahan juga kan banyak yang manis. Terus sumber karbo utamanya yang setiap hari kita konsumsi, nasi ya. Nasi, ya, betul sekali. Apa benar harus dibatasi, Dok? Dibatasi, ya beberapa pasien, kalau kita ngomong ke ahli gizi mungkin mereka punya pandangan sendiri ya. Tetapi kalau menurut saya dari seorang dokter bedah, nggak apa-apa makan nasi, tetapi aktivitasnya cukup. Diimbangin. Artinya apa? Kita tidak boleh surplus kalori kita. Misalnya kebutuhan saya satu hari 2.000, kalau kita makan 2.500 otomatis berlebih lah. Tapi kalau kita makan di bawah itu, mau kita makan nasi 3 piring pun, tapi kalori kita kurang daripada kalori harian kita, nggak apa-apa insya Allah. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebih, intinya itu. Baik, kita banyak mengawali bahasan kita dengan pencetusnya dulu ya Dok ya, karena ini salah satu penyakit yang berujung pada amputasi di ruang bedah. Betul sekali. Adalah diabetes. Kemudian varises tadi? Varises. Karena pembuluh venanya yang rusak. Katupnya tidak normal. Oke. Kemudian ini dari vena tadi, karena banyak diderita kaum perempuan. Tadi sudah disampaikan karena perempuan itu kan kodratnya hamil ya. Iya. Salah satu penyebab. Itu kenapa bisa keluar urat-urat seperti itu? Tadi kan beban hamil itu kan berat, kaki nggak kuat nopang begitu. Terus apalagi Dok karena yang tidak semua perempuan hamil itu ngeluarin varises gitu kan? Semua. Ada penyebab lain nggak? Ada. Ya satu tadi ya selain mereka wanita yang hamil, ya ada juga yang obesitas. Nah obesitas ini pasti bisa laki-laki ataupun perempuan. Ya kan, obesitas. Artinya berarti kenapa? Karena orang obesitas itu malas bergerak. Otomatis ototnya tidak berkembang dengan bagus, maka katup-katup pembudarannya juga nggak bagus. Nah itu salah satu penyebabnya. Jadi biasanya ya mereka yang obesitas, berat badannya yang berlebih, orang mereka hamil, ya terus aktivitasnya pada kaki yang kurang, itu yang meningkatkan risiko terjadinya varises. Pekerja keras, pekerja berat gitu? Pekerja berat pun bisa. Misalnya kita berdiri lama, kan tekanannya tinggi. Itu juga membuat rusak pada katup. Nah, makanya pencegahannya yang paling efektif, biasanya menggunakan stocking. Apa itu? Stocking. Kalau pengertian stocking secara umum, kaos kaki yang tipis itu. Iya, itu kaos kaki yang panjang kita sebut stocking. Yang penting kalau sampai di atas lutut namanya stocking. Ya, itu namanya stocking. Itu kaos kaki modis namanya. Menyamarkan bentuk kaki, ya warna kaki. Kalau yang paling efektif adalah stocking kompresi kalau kita sebut. Nah stocking kompresi itu dia punya tekanan, Bu. Sekarang udah mulai banyak apotek-apotek yang jual. Tetapi terkadang pasien menganggap stocking itu sama dengan kalau kita sebut seperti deker ya. Deker. Yang dipasang di lutut. Nah, iya. Jadi beberapa pasien tuh kalau saya bilang, "Bu, beli stocking." "Oh, saya udah beli, Dok." Coba bawa besok. Ternyata dia bawa deker. Yang dimaksud stocking dokter apa tuh? Nah, yang dimaksud stocking, dia sama seperti kaos kaki, Bu. Tetapi dia punya tekanan yang lebih tinggi daripada kaos kaki biasa. Lebih kencang ya? Lebih kencang lah ya, ketat. Ya kalau secara medis hitungannya yang paling, dia ada 3 kategori. Ada yang di bawah 15 mm Hg, ya, 20 sampai 30 dan di atas 40. Itu ukuran apa itu, Dok? Itu ukuran tekanan kekencangan pressure-nya. Hg itu air raksa, Bu. Seperti kita pressure itu kan satuannya milimeter Hg ya, atau air raksa. Itu pressure-nya. Terus efeknya seperti apa? Dia mengepres. Artinya apa? Dia akan membantu pompa pembuluh darah yang tadinya di bawah, dia akan mendorong ke atas. Sehingga balik ke jantungnya baik. Dia membantu aliran balik ke jantung. Darah ke atas begitu, ke jantung supaya lebih cepat. Betul. Gitu. Supaya lebih baik. Lebih baik. Itu bentuknya seperti kaos kaki stocking biasa. Seperti kaos kaki biasa, tapi dia lebih ketat aja. Gitu ya. Ya, dan dia ada ukuran-ukurannya sesuai dengan lingkar di pergelangan kaki kita. Kadang-kadang kalau kita salah beli suka kesempitan banget atau kelonggaran. Kadang-kadang pasien mintanya yang longgar aja, Dok. Kalau kita kasih yang longgar kan
tekanannya nggak dapet. Fungsinya nggak optimal ya. Tidak ada fungsi. Oke. Selain diabetes tadi disebutkan pembengkakan ini juga sering terjadi dok ya. Betul. Pada pasien di tengah masyarakat. Kadang bingung, ini kok bengkak dari mana ini sebetulnya gitu? Apa sih sebenarnya penyakitnya begitu ya? Ternyata setelah dibahas dokter tadi itu ya, pembuluh darahnya nggak normal, darahnya nggak nyampe. Apa juga faktor makanan ada yang mempengaruhi dok? Sejauh ini faktor makanan tidak ada mempengaruhi. Ya, tidak ada mempengaruhi. Sebelum kita membahas ke arah penyebab yang salah satu penyebabnya adalah karena pembuluh darah vena, bengkak itu penyebabnya banyak juga yang lain. Apa itu? Seperti penyakit jantung menyebabkan bengkak juga. Ya, Di bagian? Kebocoran cairan. Di bagian mana? Di kakinya. Kan kadang-kadang kalau bengkak pada jantung itu bisa di kakinya bengkak, tangannya bengkak, badannya bengkak. Terus penyakit ginjal juga bengkak. Ginjal juga bisa bengkak. Pasien yang rusak ginjalnya tidak cuci darah bengkak badannya. Ibaratnya kita bilang wajah bengkak juga bisa bengkak. Ada yang katanya apa benar nih dok ya? Langsung tanya sama sumbernya. Kalau bangun tidur gitu, kemudian mata sembab ada seperti bengkak begitu. Apa ya ada indikasi ke situ? Ke arah sakit ginjal. Sebaiknya kita periksa dulu. Gitu. Ya, apa yang kita periksa fungsi ginjalnya? Kita cek ada masalah nggak. Terus penyakit hati juga bisa menyebabkan bengkak. Liver, kalau orang bilang livernya bermasalah, fungsi hatinya bermasalah, itu juga bisa bengkak. Jadi badannya. Pembengkakan itu banyak penyebab. Betul sekali. Ya. Apalagi makanya, dok. Dan yang berikutnya itu pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena. Ya, makanya itu kita harus mencari diagnosis yang mendekati apa ke sana. Makanya dicari satu. Harus pemeriksaan intensif. Betul sekali. Makanya dokter itu tidak bisa tanpa pemeriksaan dia bisa menegakkan diagnosis. Itu namanya dukun. Beda sama dokter. Asal nebak. Iya. Itu makanya dukun. Kalau dokter tetap harus melakukan pemeriksaan supaya dia tahu diagnosisnya ke arah mana yang akan tegak. Oke. Misalnya awam belum tahu nih kenapa nih kaki saya bengkak. Nah, ini harus periksa kemana? Kalau misalnya ke dokter umum kah atau kemana? Kalau misalnya dia ragu, dia bisa datang ke dokter penyakit dalam dulu lah. Penyakit dalam. Iya, tetapi jika dia tidak ada penyakit lainnya, misalnya saya hanya bengkak pada kaki saja nih dok. Setiap saya bangun tidur, jalan bengkak, tapi tidur bengkaknya hilang. Datanglah ke dokter bedah vaskuler. Ternyata dokter bedah itu dibedakan ya dok? Betul. Dibagi-bagi lagi. Per divisi-divisi. Oke. Sering menangani kasus-kasus barangkali yang berkaitan dengan luka di kaki. Banyak. Itu bagian dari tugas dokter. Bagian dari tugas. Hampir setiap hari ada kasus. Oke. Sebetulnya tugas dokter bedah, khususnya yang dokter saat ini sebagai profesi gitu ya. Apa saja selain tindakan operasi itu? Selain tindakan operasi, biasanya saya ada praktek rawat jalan, poli ya. Itu biasanya pasien datang kontrol ke kita, terus menangani pasien-pasien emergensi, ya. Terus saya juga biasanya sering diajak join operasi dengan dokter-dokter bedah yang lain. Karena pembuluh darah itu kan hampir setiap tubuh manusia ada pembuluh darah. Biasanya mereka selalu kompleks mengajak saya. Dengan interoperasi seperti apa, karena kadang-kadang misalnya dokter kandungan perlengketan ke pembuluh darah besar, dia minta ajak saya join karena begitu sulit kan, karena kalau udah ngomong pembuluh darah dokter-dokter tuh kadang takut kalau udah robek sulit ditangani. Oke, rumit sekali ya. Rumit sekali. Baik. Penanganan barangkali ya dok ya, tadi pencegahan, hal-hal yang dokter sudah lakukan dari mulai mendiagnosa ya, tidak serta-merta tindakan operasi. Betul. Termasuk juga menguatkan mental pasien ya. Itu harus. Itu harus. Ya. Biasa berapa lama dok persiapannya dari mulai diputuskan untuk ini harus operasi nih, harus amputasi nih begitu. Ke tindakan. Jenis operasi itu ada dua, ada yang kita sebut dengan terencana atau elektif, ada yang gawat darurat atau emergensi. Nah, dikatakan dia gawat darurat apabila misalnya ada infeksi yang mengancam tubuhnya dia, yang tadi saya bilang mengancam nyawa lah. Nah,
Nah, itu harus segera dilakukan tindakan. Ya dalam waktu 1 jam atau 2 jam persiapan harus sudah selesai. Kita bisa lakukan tindakan. Nah, kalau misalnya dia terencana kan bisa kita jadwalkan 1-2 hari atau berapa hari kemudian sampai pasien itu siap. Yang penting sebelum kita operasi kita harus bisa memberikan pemahaman kepada pasien apa yang akan kita lakukan tindakan, terus selanjutnya bagaimana. Nah, apabila sudah mengenai pembuluh darah, misalnya seperti pembuluh darah yang mensuplai kaki diabetes lah, itu tidak bisa sekali operasi. Misalnya pertama pasien datang dengan luka infeksi, kita harus tangani infeksinya dulu. Setelah udah infeksinya kita tangani, berikutnya ada memperbaiki pembuluh darah. Nah, karena kalau tidak kita perbaiki pembuluh darahnya, terkadang luka juga tidak akan sembuh. Nah, tahapan berikutnya baru penyembuhannya luka. Nah, penyembuhan luka itu tergantung apakah lukanya langsung bisa kita tutup, atau kan nanti tahap berikutnya kita tunggu sampai udah lukanya bagus baru kita tutup. Nah, itu tahapan-tahapannya. Nah, itu yang terkadang pasien tidak siap. Karena mereka akan memakan jangka waktu yang lama untuk menangani lukanya sampai sembuh total. Tetapi beberapa pasien apabila mengikuti dengan prosedur yang baik, mereka akan dapat kepuasan yang sangat mereka inginkan, bahwa mereka tidak akan sia-sia berobat dengan ke tempat yang tepat gitulah. Oke, Dok, selain disebabkan oleh 2 faktor tadi ya, hal yang ada gangguan di pembuluh vena dan arteri yang bisa menyebabkan diabetes. Kemudian misalnya ada kasus lain yang berakhir pada tindakan operasi begitu ya. Kecelakaan misalnya. Banyak. Ada. Apalagi ya kalau kecelakaan sudah pasti itu. Kita harus cepat-cepat memperbaiki pembuluh darahnya pada pasien. Apalagi kalau kecelakaan yang hampir mengancam kehilangan organ tubuh mereka. Apakah bisa normal lagi, Dok? Kalau kita katakan normal 100% tidak. Tetapi yang kita harapkan bisa berfungsi dengan baik. Ya, berfungsi dengan baik itu kan bisa bergerak. Bisa bergerak. Normal lagi, bisa berjalan, nekuk lagi itu misalnya. Bisa. Tergantung dari derajat keparahan si kecelakaan atau yang dialami oleh pasien itu. Ya, misalnya ada beberapa sering saya mendapatkan pasien tuh dia lagi bekerja di pabrik, tangannya terkena gerinda, mesin pemotong, ya pada tangan. Nah, beberapa tuh itu banyak dokter bedah yang akan ikut join operasi namanya. Mungkin kalau kena tulang, dokter tulangnya ada, kalau misal estetik dokter bedah plastiknya ada. Tetapi biasanya beberapa itu, dok saya menyambung pembuluh darahnya sulit, ya, mereka akan menghubungi saya untuk kita membantu menghubungkan kembali pembuluh darahnya. Banyak ya dokter spesialis yang terlibat? Iya, bisa banyak dokter spesialis. Apakah cukup 1 kali? Itu bisa sekali. Bisa sekali. Nah, tetapi setelah itu dia kan harus mengalami pemulihan. Nah, untuk itu nanti butuh lagi rehabilitasi medik. Seperti itu. Baik. Kita break dulu, Dok, karena ada pertanyaan dari mitra yang sudah bergabung di 0813 8789 1074. Kang Wahyu Rukmana di Rawamerta, terima kasih. Berkaitan luka pada kaki, terkadang ada kaitannya dengan diabetes. Benarkah dalam diabetes itu sendiri terjadi juga dari diabetes tipe 1 maupun tipe 2? Mohon penjelasannya, Dok. Terima kasih. Silakan, Dok, dijawab. Ini detail juga pertanyaannya. Diabetes tipe 1 tuh biasanya diabetes yang dia udah terjadi gangguan pada pankreasnya dari usia kecil mungkin atau dari lahir. Jadi dari genetiknya udah terganggu dia. Bawaan. Dan kalau diabetes tipe 2 itu yang didapat lah dari kita-kita yang orang-orang udah berusia tua, yang dari menjaga pola hidup tidak bagus. Sebenarnya bisa mengenai dua-duanya. Bisa mengenai pada luka itu bisa mengenai diabetes tipe 1, bisa mengenai diabetes tipe 2. Tapi biasanya pasien-pasien diabetes tipe 1 dia sudah mendapat kontrol gula darah yang bagus. Artinya dia dapat pemahaman yang bagus. Tetapi untuk luka, prosesnya akan sama aja diabetes tipe 1 dengan diabetes tipe 2. Jadi tidak membedakan kalau untuk dari segi luka. Oke. Cukup, Dok? Cukup penjelasannya. Oke. Kang Wahyu Rukmana sudah dijawab langsung oleh dokter kita siang hari ini, ya Pak Dokter Febian. Barangkali ada hal-hal yang perlu ditekankan untuk
pemirsa dan mitra yang tengah station bersama kita, apa yang harus dilakukan begitu jika memang sudah positif ya diabetes. Jangan sampai harus ada amputasi. Dan kalau pembuluh yang tadi vena itu gangguannya harus seperti apa begitu. Saran-saran mungkin himbauan untuk pemirsa kita. Oke, untuk saran nih, bila pasien sudah terkena luka pada kaki diabetes, terutama dulu ya, satu, pasien harus menyadari dia menderita penyakit diabetes, ya, karena kalau dia tidak sadar dia akan bersikap seperti biasa saja, ya. Setelah dia sadar, dia harus peduli dengan luka yang ada, cepatlah berobat ke rumah sakit, ya, hindari menangani luka yang tidak secara baik. Artinya tidak secara baik itu dia tidak steril lah. Ya, itu memudahkan kuman berkembang. Setelah itu pasien percayakan kepada dokternya untuk memberikan pandangan yang baik, ya, agar pasien bisa beraktivitas dengan baik kembali. Mungkin itu cukup, ya. Karena kalau dikasih banyak-banyak nanti dia malah bingung untuk apa, ya. Yang terakhir, dia harus bisa menjaga pola hidupnya untuk lebih baik lagi dari sebelumnya, ya. Itu yang paling penting. Sama juga untuk luka pada kaki vena, dia harus peduli juga pada lukanya, ya. Terus dia harus menangani lukanya dengan baik, ya. Dia berobat ke dokter yang baik, ya. Kalau pada vena yang paling penting pasiennya mau pakai stocking. Itu saja. Iya. Oke, Dok, prakteknya tiap hari nggak, Dok? Saya praktek tiap Senin, Rabu, Jumat dari jam 3 sore sampai jam 8 malam di Primaya. Itu dicatat jadwalnya Dokter Febian. Jam berapa? Jam 3 sore ya? Jam 3 sore sampai jam 8 malam Jam di 8 Primaya Karawang. Hari Jumat? Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Iya. Oke, itu dia. Nanti bisa ketemu langsung dengan Dokter Febian. Betul. Bisa banyak bertanya. Oke. Untuk pembuluh vena ini tidak perlu tindakan operasi atau gimana? Oh, perlu. Jika sudah kondisinya seperti apa? Sebelum ada luka juga biasanya udah kita tanganin dulu. Nah, biasanya tuh kan varises itu tadi ada derajatnya kan, 1 sampai 6 lah. Yang luka tuh udah pasti derajatnya 6. Derajat 6 tuh udah menimbulkan luka, berarti udah berat. Lukanya seperti apa? Lukanya dia biasanya di pergelangan kaki, di koreng gitu? Dekat mata kaki biasanya. Apa? Koreng. Ya. Terus lukanya dia nggak sembuh-sembuh, khas banget. Udah kayak diabetes gitu? Iya, mirip. Cuman kalau diabetes itu biasanya khasnya pada telapak kaki. Karena dia tergesek-gesek kan. Nah, kalau vena, pembuluh darah yang varises itu dia di dekat mata kaki. Dekat mata kaki. Iya, bagian dalam. Baik. Senang berbincang dengan dokter, namun tentunya waktu kita sudah sangat terbatas, Dok. 1 jam kita ngobrol. Gak berasa ya? Gak kerasa. Saya sih berharap dokter akan kembali lagi ke sini untuk melengkapi wawasan kita semua. Boleh. Oke, mengedukasi tentang kesehatan karena sehat itu penting sekali. Sangat penting. Ya, tidak bisa beraktivitas dengan normal kalau kita tidak sehat. Betul ya, Dok. ya. Oke, baik. Terima kasih dokter atas pemaparannya. Terima kasih, Pika. Untuk hari ini sudah menyempatkan waktu untuk mitra dan pemirsa dimanapun saat ini yang tengah menyimak perbincangan dan pemaparan dari dokter. Sehat terus, Dok, supaya terus dapat melayani pasiennya dengan baik. Ya, terima kasih. Menyehatkan bangsa ini. Ya, pasti ya itu. Baik, sukses untuk aktivitasnya. Insya Allah kita jumpa kembali di lain kesempatan. Ya, terima kita pamit ke pemirsa. Demikian Mitra sudah ada perbincangan saya bersama Dr. Febian Aji Wicaksono, spesialis bedah subspesialis bedah vaskular dan endovaskular dari Primaya Hospital Karawang. Kami berdua pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.